Nama Budi Ari disebut lagi dalam lanjutan sidang kasus Judol. Sepertinya saat ini Budi Ari sulit untuk berkelit lagi dan Presiden Prabowo pasti akan memecatnya jika terbukti terlibat. Ini kalau lihat kesaksian-kesaksiannya, tadi kemarin kan lebih pada dakwaan jaksa gitu ya Mbak Agi ya. Sekarang kalau lihat kesaksian terutama dari sejumlah pejabat di Kementerian Kominfo yang di masa lalu ya sebelum berubah jadi Komdiki, ya agak sulit ini Pak Budi Ari ini untuk berkelit Mbak Agi ya. Nah, karena sekarang ada dakwaan dan juga ada kesaksian. Dan kesaksian itu semua menunjukkan bahwa ya memang Pak Budi Ari ini punya kedekatan yang sangat dekat. Gimana ya? Pokoknya punya ya hubungan yang sangat dekat dan bahkan harus diakui itu mencurigakan dengan terutama dua orang terdakwa yang sekarang sedang disidangkan. Kan ada 4 orang sekarang yang disidangkan ya Mbak ya. Jadi ada Zulkarnain Apriliantoni, kemudian Budi Kismanto, Lijapati Kemas, dan kemudian Murijan atau sering dipanggil Agus. Tapi dua orang ini, Apriliantoni, Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tomang ini dan Budi Kismanto ini akhirnya banyak sekali pengakuan-pengakuan dari kesaksian dari para pejabat di Kominfo yang menyatakan dia ini memang orangnya Pak Budi Ari. Saya harap ini didalami karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Jadi ini kesaksian sudah dari 3 pejabat yang menyebutkan nama Budi Ari tersebut dan semuanya sebagai fakta persidangan. Ya, karena itu saya sebutkan bahwa dari dakwaan juga itu muncul nama Budi Ari. Sekarang kan ini dikonfirmasi oleh pengakuan atau kesaksian dari para pejabat di di Kominfo. Jadi saya kira memang sulit untuk berkelit gitu Pak Budi Ari itu yang saya tetap aja penasaran sampai sekarang gimana ceritanya ini ya, kok bisa ada fakta-fakta semacam itu. Nggak usah ngomongin soal kesaksian dulu ya, berkas perkara yang dibuat oleh polisi kok Pak Budi Ari tidak jadi tersangka juga dalam sakit itu yang saya sampai sekarang itu masih bingung karena jaksa juga bilang bahwa ya kami bikin kan berdasarkan berkas perkara. Tapi jaksanya kenapa juga nggak nanya? Loh kalau ada fakta begini kenapa nggak ini jadi terdakwa juga? Kan harusnya jaksanya juga nanya gitu loh Mbak Agi. Harusnya ditelusuri begitu kan, kemudian dibuat BAP-nya, kemudian masuk ke dalam deretan terdakwa. Itu malah terdakwa yang paling besar gitu perannya. Dapat jatahnya saja berdasarkan kesaksian dari para terdakwa dan kemudian menjadi fakta persidangan ini mendapatkan 50% kan dari 8 juta ya? Iya, dari 8 juta. Dan ternyata itu bukan, ya memang lebih dari 10.000, tapi ternyata jumlahnya tuh 20.000 lebih. Situs Judol tersebut yang dilindungi Mas Hersu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Gitu. Dan dikenalkannya di rumahnya. Ya kita tahulah cara-cara seperti ini. Kalau dikenalkan itu di kantor, pasti banyak saksinya. Akan banyak saksi mulai dari satpam, mulai dari petugas yang menjaga lift, begitu ya. Kemudian staf-stafnya dari Pak Budi Ari ketika itu, begitu kan. Tapi kalau di rumah itu kan relatif aman gitu. Tapi akhirnya terkuak di dalam persidangan tersebut. Nah, kemudian dia dalam surat dakwaan itu jaksa menyebut Zulkarnain Apriliantoni ini bertugas sebagai penghubung dalam tugas Judol Komdiki. Kita sudah tahu itu begitu. Jadi kemudian yang berikutnya ya kesaksian dari Pak Dirjen ini ketemu di rumahnya Budi Ari itu, terus kemudian selain memperkenalkan dia juga tidak jelas lah Mas Hersu ketika itu ya, karena yang sesudahnya justru direkturnya ini yang memiliki kisah lebih banyak saya rasa, yaitu direktur dari pengendalian Aptika. Coba enggak, itu kan melalui proses juga, ada penyelidikan, ada penyidikan, ya. Jadi itu yang menurut kami bahwa ini adalah
Fitnah yang keji. Fitnah yang keji itu yang mengatakan bahwa penyebutan namanya dalam menerima 50% biaya jaga website itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Coba kita lihat satu persatu ya Mas Irsu. Kesaksian ini diberikan oleh ex-Dirjen Aptika Hoki Situngkir. Ini saya harus banyak membaca nih karena banyak nama di sini takut salah ya. Kemudian juga ex-Direktur Pengendalian Aptika Teguh Arifyadi. Dan juga Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Direktorat Aptika Ulfa Wakidiah. Dan satu lagi kesaksian dari terdakwa Agus alias Mufrijan itu. Jadi dari 6 tuh 4 itu semuanya menyebut nama Budi Ari dan kemudian perannya dalam hal ini. Secara institusi atau kelembagaan ya sehubungan dengan adanya atau beredarnya rekaman suara Budi Ari di publik, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rekaman yang beredar tersebut adalah komunikasi privat ataupun pribadi antara Budi Ari dan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah media online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan, khususnya judul berita media online tersebut. Ya. Tapi kalau sebelumnya itu masih berupa dakwaan, surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, maka saat ini kemarin tanggal 28 gitu pada sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu semuanya terungkap begitu. Jadi dari 6 saksi begitu yang dihadirkan, setidaknya itu ada 3 pejabat itu yang menyebutkan nama Budi Ari begitu. Dan ceritanya lucu-lucu kalau kita perhatikan gitu. Dan satu yaitu yang namanya Murijan ya Mas Edul, Murijan atau Agus ini mulai makan temen nih. Jadi dia ini kan broker dia nih ya Mbak ya sebenarnya ya. Betul, iya. Jadi dia mengatakan bahwa Adi Kismanto yang lulusan SMK itu adalah tangan kanannya Budi Ari begitu. Jadi begitu sangat diperjuangkan untuk masuk ke dalam Kominfo itu tadi. Saat nama Budi Ari disebut lagi di sidang pengamanan situs judi online Kominfo, nama Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi kembali disebut dalam sidang kasus pengamanan situs judi online atau Judol Kominfo. Hal itu terungkap lewat kesaksian Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Dirjen Aptika Kominfo Hoki Situngkir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu. Dalam sidang itu duduk sebagai terdakwa yakni Zulkarnain Apriliantoni, Andi Kusmanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Murijan alias Agus. Dalam kesaksiannya, Hoki menceritakan pertemuannya dengan Zulkarnain Apriliantoni atau Tony di kediaman Budi Ari. Jaksa kemudian mendalami percakapan dan pembahasan dalam pertemuan di kediaman Budi Ari tersebut. Kemudian jaksa juga mendalami perkenalan Hoki dengan Andi Kismanto, salah satu staf ahli yang direkrut Kominfo yang kemudian menjadi terdakwa dalam kasus pengamanan situs judi online. Namun dalam persidangan yang sama, jaksa mencecar saksi lain yakni mantan Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dan Informatika Kominfo, Teguh Afriyadi, terkait perekrutan Adi Kismanto menjadi staf ahli Kominfo. Menurut Teguh, terdakwa kejanggalan menerima ahli Kismanto sebagai salah satu pegawai di kementerian tersebut. Saat melihat CV Andi, ternyata diketahui Andi hanya lulusan SMK. Padahal klarifikasi yang dibutuhkan untuk menjadikan tenaga ahli adalah lulusan sarjana. Teguh kemudian menyampaikan kepada atasan bahwa Adi Kismanto tidak memenuhi kualifikasi. Akan tetapi, kata Teguh, staf khusus Minkominfo kemudian menyampaikan kepadanya agar peserta yang lulusan SMK tetap bisa diterima. Teguh pun mencoba memastikan lagi permintaan tersebut. Singkat cerita, informasi itu kemudian disampaikan Teguh kepada Nanik Ramini selaku ketua tim rekrutmen pada saat itu. Dalam diskusinya dengan Nani dan tim keuangan, kata Teguh, Adi memang tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi tenaga ahli. Dalam dakwaan, nama Menkominfo Budi Ari Setiadi turut disebut. Jaksa menyebut bahwa pengamanan situs judi online yang diduga terkait Budi Ari ini dilakukan agar situs judol tersebut tidak diblokir Kominfo. Sekitar Oktober 2023, jaksa menyebut Budi Ari diduga meminta rekamannya Zulkarnain untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website judol. Zulkarnain lalu mengenalkan Andi Kismanto kepada Budi Ari.
Adi tidak lolos dalam proses seleksi itu, namun ada atensi dari Budi Ari agar Adi tetap diterima. Singkat cerita, Adi Zulkarnain bersama Muhrijan selaku pegawai Kominfo memulai aksi penjagaan website judol. Dari praktik penjagaan website judol ini muncul nama Budi Ari. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Budi Ari memberikan arahan soal situs judi online tersebut. Masih sekitar April 2024, Adi Kismanto melakukan pertemuan dengan Zulkarnain. Dalam pertemuan itu, Zulkarnain menyampaikan Budi Ari telah mengetahui adanya praktik pengamanan website judol itu.